kasih tim pujian yang luar biasa ya. Apa gara-gara ada singer ya? Udah lama kita nggak pakai singer, udah sekian lama, akhirnya ada singer luar biasa. Ya, shalom. Halo. Yonghi yang merayakan. Yonghi ya. Tidak ada yang kebetulan di dalam nama Tuhan, yang ada kebenaran. Hari ini kita masih belajar mengenai kekudusan. Jangan bosan ya, kekudusan. Udah minggu pertama, minggu kedua, sekarang minggu ketiga. Yuk kita buka 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Sudah? Dapat? 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, kalau membaca firman ini suatu perintah apa himbauan? Hah? Perintah ya? Kuduslah. Bicara perintah, kemarin dari minggu pertama Pak Gembala bilang, firman Tuhan, perintah Tuhan itu gak berat. Makanya firman katakan, dia gak mau mencari orang yang hanya bisa, tapi yang mau. Kalau melaksanakan firman Tuhan, itu sebenarnya mau apa enggak sih gitu loh. Benar gak? Gak usah jauh-jauh lah kalau kita ibadah. Teman-teman dari Tanah Merah ya, kalau ngomong jauh, luar biasa ya, jauh. Tapi kalau ngomong mau, kayaknya dekat aja. Gak ada bedanya gitu loh. Iya kan? Benar gak? Gak usah yang ngomong Tanah Merah, yang rumahnya jauh seperti Pak Sinto juga. Kalau ngomong mau, itu kayaknya harusnya 45 menit bisa cuman ya rasa 10 menit lah. Bukan gak ada rasa ya, tetap ada rasa tuh dalam perjalanan. Benar gak? Ini kan bicara mau. Begitu juga firman Tuhan, kuduslah kamu karena aku kudus. Karena kata Tuhan, tanpa kekudusan kita gak bisa lihat Tuhan. Benar gak sih? Saya itu dari pertama dapat tema ini, aduh ngomong kudus. Bukan bicara masalah berat atau tidak sebenarnya. Layak gak saya di tempat ini untuk bicara kudus? Karena sebelum saya bacakan, saya bagikan, bahkan saya sharingkan, itu saya juga harus rasakan dulu. Jangan bicara orang bilang dicubit sakit kalau kita gak pernah ngerasa dicubit. Amin. Begitu juga pagi hari ini bicara kekudusan. Sebelum saya bagikan ke saudara yang di sini maupun yang di rumah, tapi saya harus laksanakan. Makanya puji Tuhan, Tuhan tuh kasih hikmat. Kalau teman-teman ingat, saya ini kan gak pernah doa pagi ya. Sejujurnya, bukan doa pagi yang di rumah, saya di rumah ikut. Cuman yang join di gereja, yang tiap hari Sabtu itu kan saya enggak ya. Kalau teman-teman ingat ya. Tapi ternyata Tuhan tuh kasih hikmat. Rob, lu coba deh. Ini ngomongnya sama saya, kan ini kan bapak saya, kan ngomongnya begitu. Lu coba deh doa pagi, komitmen. Bukan doa pagi yang hari Sabtu ternyata. Saya tiap pagi suruh doa pagi, mateng. Udah gak pernah. Rasanya gimana gitu loh. Jadi saya komitmen, jam 4 pagi saya pasti bangun. Entah gimana, alarm tuh bunyi. Saya nyalakan. Tuhan pingin, lu jangan bicara kekudusan sama orang lain, tapi kamu gak pernah lakukan. Ini belum masalah kudus yang lain loh. Ini masalah perintah pribadi. Rob, doa pagi. Makanya puji Tuhan, ternyata doa pagi maju ya. Dari jam 6 ke jam 5. Jadi saya begadangnya gak lama, gak panjang, gak nunggunya gak lama. Dari jam 4 sampai jam 6 kan lama saya. Untungnya maju jam 5. Ya. Ini berbicara kekudusan. Sekarang apa sih kekudusan itu? Banyak orang bilang kudus itu kok berat. Bersyukur. Saya pelajari kudus itu ternyata suatu kondisi di mana orang itu bebas dari dosa dan hubungannya baik dengan Tuhan. Katakan amin. Ya. Nggak usah tanya kiri kanan, tanya diri saya. Diri pribadi sendiri. Benar gak ya, saya ini sudah bebas dari dosa dan hubungan saya dekat sama Tuhan. Itu baru bicara kekudusan. Benar gak?
kudus. Kalau dalam Alkitab, saya pelajari lebih jauh lagi di Perjanjian Lama. Kudus itu bicara masalah penebusan dosa. Kita buka ya Keluaran 24. Biasa saya pakai ini. Keluaran 24 ayat 3 sampai 8. Gak apa-apa ya. Keluaran 24 ayat 3 sampai 8. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Ini pertama ini, firman Tuhan dilakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikan mezbah di kaki gunung itu. Dan dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhlah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkan pada mezbah itu. Diambilnya kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu. Dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkan pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu dan berdasarkan segala firman ini. Amin. Alkitab perjanjian lama bicara kekudusan itu bicara penebusan dosa. Kemarin Selgub saya bilang, kalau perjanjian lama itu ngeri banget. Mau kudus itu gak sembarangan. Harus punya hewan. Harus punya lembu. Dikorbankan untuk tebus dosa kita. Itu versi perjanjian lama. Pak, versi perjanjian baru bagaimana? Perjanjian baru mencatat bahwa kekudusan itu adalah iman dalam Kristus karena karya penebusan dosa kita dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Lebih enak mana? Perjanjian lama apa perjanjian baru? Perjanjian baru itu kekudusan itu yang pertama. Bagaimana untuk mencapai kekudusan? Pertama, iman kepada Kristus. Tanyakan diri Anda, benar gak kita sampai hari ini beriman kepada Kristus? Kalau ngomong kekudusan yang pertama kita harus punya iman kepada Kristus. Matius 26 ayat 28. Padahal istri saya pesan kalau khotbah jangan banyak ayat gitu. Tapi ternyata bicara kekudusan itu banyak banget. Dan inilah perintahnya, kita harus kudus. Bukan masalah bisa atau tidak, tapi mau apa enggak. 26, Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Makanya bicara kekudusan, perjanjian lama bilang pengampunan dosa dengan korban, perjanjian baru iman kepada Kristus. Jadi ini jangan bicara kekudusan lah kalau gak punya iman sama Kristus. Whatever lah. Kenapa? Karena Kristus sudah tebus kita. Ingat, ini poin pertama untuk bicara kekudusan. Jangan lagi, Pak kudus gimana Pak? Nggak usah panjang lebar deh. Pertama dulu punya iman dulu sama Kristus. Kenapa? Selama kita beriman sama Kristus, Kristus sudah tebus dosa kita. Di situ baru mulai start ke kudusan. Ya. Baru setelah iman Kristus, baru kita hidup dipimpin Roh Kudus. Ini kebalik nih kadang-kadang. Bawaannya hidup udah dipimpin Roh Kudus, tapi nggak punya iman sama Kristus. Jangan dibalik. Pertama punya iman dulu, baru hidup kita dipimpin Roh Kudus. Bagaimana kita dipimpin Roh Kudus kalau kita nggak punya iman sama Kristus? Karena hanya Roh Kudus yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Amin. Ya. Hari ini suasana Imlek. Saya pikir saya mau khotbah konyan tadinya. Tapi tetap kudus. Gitu loh. Ya. Ya, hari ini bicara kekudusan. Makanya kalau dari minggu pertama saya lihat di jemaat tegang gitu kan. Minggu kedua kemarin masalah persembahan hidup yang layak.
Tegang ya. Hari ini juga jangan tegang dong. Ini bicara kekudusan. Makanya saya bilang konsep kekudusan itu nggak usah mikir panjang-panjang. Pertama kita harus punya iman sama Kristus. Baru hidup dipimpin Roh Kudus. Yang ketiga baru menjauhi dosa. Jangan berpikir kalau Anda hidup tanpa Roh Kudus Anda bisa jauh dari dosa. Bisa menjauhi dosa. Karena hanya Roh Kudus yang bisa menjauhkan kita dari dosa. Karena firman Tuhan bicara. Jangan berpikir, enggak. Tetap yang mengingatkan Anda akan kesalahan Anda itu Roh Kudus. Bersyukur kalau kita masih berbuat dosa, diingatin. Yang repot kalau sudah sering buat dosa nggak pernah diingatin. Kalau kata orang itu tambeng, ya, keras kepala, sudah tahu batu dikunyah. Ya, ingat. Ini loh fungsinya Roh Kudus. Makanya kita menjadi kudus. Jadi nggak usah konsepnya Pak. Ini kan bicara kudus ya. Kekudusan tadi apa? Kondisi di mana orang bebas dari dosa dan hidupnya hubungannya dekat dengan Allah. Ya. Konsepnya itu dulu. Itu bicara kekudusan. Kalau belum yang tadi, yang keempat itu bertobat. Kalau mau capai kekudusan bertobat. Bertobat itu apa sih? Balik ke jalannya. Amin. Ya, bertobat itu mengakui Yesus sebagai Tuhan. Pak, ngakui kayak mana? Bukan hanya sekedar mengaku. Anda itu harus paham bahwa segala sesuatu yang kita lakukan Tuhan lihat. Iman kita kemana? Ngakui Tuhan. Sulit loh. Kenapa sulit? Kalau gampang, semua udah pada terima Tuhan. Benar gak? Gak sembarangan. Makanya kita ini harusnya bersyukur. Bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan. Kadang-kadang kita lupa. Tidak menghargai karya yang Tuhan buat kita. Amin. Ya, siapa di sini yang mau bertobat? Ya, hari ini kita bicara kekudusan. Jangan lagi bicara yang hal-hal yang lebih gila lagi. Tapi bicara kekudusan itu yang simple. Kita harus bebas dulu dari dosa. Dengan apa? Punya iman sama Kristus. Ya. Selanjutnya. Untuk menggapai kekudusan. Yang kedua adalah berdoa. Makanya heran kalau ada orang Kristen yang nggak bisa berdoa. Saya bingung, hari-hari ngapain gitu. Hah? Mohon maaf aja. Kalau disuruh doa kayaknya, iya aja deh. Pak nggak bisa. Kayaknya susah banget ya. Hah? Sejujurnya banyak orang Kristen susah berdoa. Bingung. Saya juga bingung. Ini di rumah nggak diajarin apa piye gitu loh. Hah? Apa gerejanya nggak ngajarin berdoa? Nggak usah bicara masalah doa pagi-pagi dah. Doa biasa pun. Ini banyak orang Kristen yang mulutnya itu kayaknya berat. Tapi kalau ngomongin orang jago banget. Di sini nggak ada yang ngaku maksudnya. Ya, ini bicara berdoa. Doa itu katanya orang Kristen harus menjadi nafas kita. Bagaimana kita mau ngomong? Jangan kalau ada masalah aja ngadu. Nggak salah. Kalau ada masalah terus berdoa nggak salah. Tapi yang ngomong gitu loh. Saya pernah kasih cerita sama istri saya. Dulu itu saya sekolah rame-rame ya. Kalau bolos, kalau dulu ngomongnya bolos, madol ya, rame-rame lah. Ketahuan. Jadi waktu ketahuan itu kami itu ada di sebelah sekolah. Guru panggil. Apa yang terjadi? Orang tua panggil. Orang tua biasalah. Yang dimarahin siapa? Saya apa teman saya? Hah? Kalau orang tua yang dipanggil ke sekolah, padahal rame-rame, bolosnya rame-rame, yang dimarahin siapa? Ya anaknya ya. Benar gak? Gak mungkin dong anak orang. Itulah kita sama Bapak. Kalau kita salah, Bapak yang marani, yang ngasih tahu.
Jangan protes, Tuhan. Yang lain juga ngambil duit orang, yang lain juga ngomongin orang, kenapa saya doang yang dimarahin? Lah sama. Waktu kita sekolah dimarahin buat kesalahan, orang tua yang datang toh. Benar gak? Benar gak? Ya kita anaknya. Bersyukur. Daniel sama Yosua deh buat kesalahan. Yang datang orang tuanya. Emang orang tuanya marahin teman-temannya? Ya enggak toh. Pasti kan yang marahin anaknya. Begitupun kita. Kalau kita buat kesalahan, Tuhan yang marahin kita. Syukur kalau Tuhan masih marahin. Kalau Tuhan cuekin, udah gak dianggap anak kita. Ya, ini bicara kekudusan. Tuhan mau supaya kita kudus. Karena tadi perintahnya apa? Kuduslah kamu karena aku kudus. Ini loh. Jadi jangan berpikir, waduh kok orang lain enak amat ya hidupnya. Gak kerja, gak apa, tapi duitnya banyak aja gitu. Kita yang udah banting tulang sana sini, kerja salah, tetap aja. Begini-begini aja. Jangan banyak protes. Amin. Inilah kita. Kalau mau kudus, kita harus benar-benar ikut. Punya iman bahwa Yesus Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Ya, berdoa. Ingat, pertama punya iman sama Kristus, yang kedua berdoa. Nggak usah ikutin saya lah. Kalau saya kan pribadi ya, dikasih tahu harus doa pagi-pagi, jam 4 pagi bangun. Komitmen dari awal Januari, puji Tuhan. Itu nggak pernah ya, nggak bangun sekali, gara-gara alarm mati. Tapi lama-lama, itu kan akan jadi habit ya. Kalau nggak bangun nggak enak loh. Makanya puji Tuhan kemarin doa pagi hari Sabtu, rame ya kayak sel grup. Ada 9 orang saya catat. Ya, benar nggak ya? Saya pikir, oh iya ya. Jadi enak gitu loh, ngikut Tuhan tuh. Kalau mau nggak berasa berat. Ayo, komitmen pagi-pagi kita ambil waktu. Gak usah pagi-pagi lah, pribadi lepas pribadi aja. Maunya komitmen kapan? Mau maghrib kayak, mau malam jam 12 kayak, itu urusan. Yang penting kita komitmen, ngomong sama Tuhan maunya apa. Jangan waktu ke gereja doang. Enggak. Di rumah pun bisa, kapanpun. Ingat, jangan ada masalah doang. Lagi happy pun cerita. Amin. Karena dia Bapak kita. Jangan kita sebagai anak SMA yang bolos mulu, yang buat kesalahan mulu, baru diparani. Enggak. Tuhan mau tiap hari kita berdoa. Dari situ baru punya hubungan baik sama Tuhan. Amin. Ya. Muka-mukanya begini nih, udah mulai ceria. Oh, berdoa mau doang mah gampang, Pak. Enggak begitu juga. Nanti Anda akan mengalami hubungan pribadi lepas pribadi sama Tuhan kalau udah sering berdoa. Saya nggak bisa cerita karena itu pengalaman pribadi saya. Tapi saya percaya Tuhan yang sama akan memberikan waktu yang luar biasa buat Anda. Jadi besok-besok Anda kalau nggak berdoa kayaknya ada yang kurang. Kayak orang pacaran. Tiap hari ngobrol, pas dia nggak ngobrol, padahal kuotanya habis. Dinyariin. Makanya jangan sampai kuota kita habis baru ngerasain. No. Ya. Hari ini kita belajar cuman gampang kok. Kudus itu iman punya kepada Kristus, yang kedua berdoa. Nah, yang ketiga nih paling gampang. Mempelajari firman Tuhan. 2 Timotius 3. Kenapa sih saya banyak baca firman? Biar jangan pikir apa Robi mah bohong. Enggak. 2 Timotius 3 ayat yang 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dipelengkapi dengan perbuatan baik. Amin. Ini firman Tuhan, kita pelajari. Pak Gembala dari awal tahun ngingetin ya, baca al, jangan salah ya alnya. Nanti salah lagi. Baca al kita. Ngerti gak ngerti, baca. Paham gak paham, baca. Pak, bagaimana kita mau memahami? Makanya kalau mau baca diminta Tuhan. Berdoa, Tuhan saya mau baca Alkitab, tolong pimpin saya. Pernah gak ngerasain waktu baca Alkitab, Tuhan kayak ngomong sama kita? Karena Tuhan mau setiap kita baca. Gak usah ke peramal-peramal ya. Kalau dulu
Kalau setiap konyan pasti ya ada ya ramalan A, I, U, E, O ya. Nggak perlu. Di sini nasib kita, masa depan kita ada di Alkitab. Karena kita akan terus naik tidak turun. Kita akan menjadi kepala bukan ekor. Hari ini sama-sama kita belajar. Paham tidak paham tetap belajar. Kenapa? Setiap firman yang diucapkan yang kita baca itu akan bertumbuh. Bukan sembarang firman. Karena setiap kali kita ada masalah atau bahagia, dia akan selalu mengingatkan bahwa Tuhan selalu sertai kita. Ya, mungkin manusia bisa buat kecewa, mungkin siapapun bisa buat kecewa. Tapi firman Tuhan sama Tuhan sendiri gak pernah buat kita kecewa. Apapun itu, penghiburan akan selalu datang untuk kita, anak-anaknya. Ya, hari ini sama-sama belajar firman Tuhan. Pak, bagaimana belajar? Baca. Sekarang apalagi media sosial banyak banget. YouTube, apa segala macam. Baca. Kalau nggak bisa baca, ada tuh yang audible ya, yang Alkitab yang ngomong sendiri. Firman Tuhan pada awalnya ini kan, toto ininya tetap YouTube-nya nyala, kitanya udah molor. Ya hari ini kita belajar, ya sekali-sekali, nggak usah banyak-banyak deh, satu pasal. Nggak usah ngikutin yang lain, 1 tahun habis, nggak perlu. Setidaknya kita ada kerinduan mau baca, Tuhan tuh maunya apa sama setiap hidup kita. Gak usah ke sana, gak usah ke sini. Tanya, siapa yang belum punya Alkitab? Bilang Pak Gembala maksudnya. Nanti dibeliin sama Pak Gembala. Ya, amin. Hari ini kita belajar. Jadi besok-besok kalau ada yang khotbah banyak firman, gak takut. Kenapa? Wah, kalau firmannya salah nih. Gitu loh. Jangan sampai kita dibodohi. Sama-sama belajar. Oh firman ini bicara apa. Sama-sama. Jangan yang apa yang tidak pernah didengar telinga Tuhan. Jangan ingatnya itu doang. Tapi banyak firman ini. Hari ini kita belajar kekudusan, belajar. Amin. Ini 3 hal. Punya iman sama Kristus. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, belajar firman. Gampang gak? Gampang. Gampang-gampang susah apa susah-susah gampang? Wah, kalau saya gampang-gampang susah. Kalau gampang-gampang susah tandanya gampang. Gampangnya 2 kali. Daripada susah-susah gampang, susahnya 2 kali. Iya gak? Gampang-gampang susah. Tapi ini kita mau jadi kudus. Karena kudus kita bisa lihat Tuhan. Dan yang terakhir, ini yang kemarin diberitakan oleh Bu Gembala. Mengenai persembahan yang hidup, yang berkenan. Itu aplikasinya. Ya, konsep pertama harus punya iman, kedua berdoa, ketiga mempelajari, dan yang terakhir baru ibadah. Persembahkanlah tubuh. Baru itu kita bisa dapat kekudusan. Amin. Ya, sama-sama semangat dong. Saya bisa. Jangan bilang kata, oh susah Pak, susah. Aduh susah. Sebelum kemarin atau hari ini ya, kemarin saya diskusi sama istri saya. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang 9 Tuhan katakan, setiap kita yang mengaku dosa, Tuhan itu setia dan adil. Tapi banyak dari kita, antara kita, bukan di sini nih, yang tanda kutip memanfaatkan firman ini untuk berbuat salah. Ya buat salah aja. Oh kita ngaku dosa kok. Pasti Tuhan setia dan adil. Benar. Untung gak ada yang ngangguk. Tandanya dia sering lakuin. Ya, jangan sampai firman ini disalah artikan. Betul firman Tuhan katakan bahwa kalau kita mengaku dosa, Tuhan itu setia dan adil. Tapi jangan manfaatin ini firman. Kita berbuat salah terus. Saya diskusi sama istri saya. Ya kalau kita masih mau ngaku. Kalau besok-besok kita gak ngaku, bagaimana nasib kita? Ya, hari ini kita belajar kekudusan, sama-sama bangun diri kita untuk lebih maju lagi. Pahami, gak usah yang aneh-aneh deh. Begitu juga kemarin ngomongin pelayanan. Ini kan ruang lingkupnya masih kekudusan. Pelayanan memang betul di rumah. Yang diutamakan di rumah. Tapi jangan lupa, di gereja kita juga punya kewajiban. Kenapa? Sama-sama kita mau cari Tuhan. Benar gak?
Jangan gara-gara keluarga terus kita korbankan pelayanan di gereja. Karena kemarin tuh bahasanya, yang penting keluarga dulu Pak. Betul, keluarga dulu. Tapi jangan jadikan keluarga menjadi alasan kita nggak layani di gereja. Sama kayak firman tadi, mentang-mentang ada firman 1 Yohanes 1 ayat 9 kita terus berbuat dosa. Ya, hari ini kita belajar kekudusan. Cari kekudusan, gapai kekudusan. 3 hal pagi hari ini saya bagikan, semoga kita paham. Saya undang pemain musik. Bicara kekudusan tadi, yang pertama iman kepada Kristus, yang kedua berdoa, dan yang ketiga mempelajari firman.